Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Bu, baik, Bu. Oke. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Sehatkah semuanya? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah, Bu. Bu. Ya, ibu berharap semua sehat ya, sehingga pembelajaran hari ini bisa lancar. Nah, sebelum belajar, ibu mau bertanya dulu kepada sekretaris, mungkin mungkin Lia, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Diki, Bu, absen. Kemana dia? Nggak ada kabar berita, Bu. Oke, ya, nggak apa-apa lah. Oke, nah sebelum belajar, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini bisa lancar. Nah, mungkin Pak Ketua bisa menyiapkan untuk belajar, untuk berdoanya. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa. Oke, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar masih materi tentang persamaan kuadrat, tapi lanjutan materinya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar menentukan faktor penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah menentukan soal cerita yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Soal cerita yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang mau kita pelajari hari ini adalah kita akan membahas soal cerita yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita belajar ke soal ceritanya, berarti kita harus ingat dulu. Ibu akan mengingatkan kalian kembali tentang persamaan kuadrat. Ayo, anak-anak ibu, apakah masih ada yang ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat? Mungkin Tono masih ingat? Tono masih ingat apa bentuk umum persamaan? Mungkin Emi, bentuk umum persamaan kuadratnya? Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, Bu. Oh iya, ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat, benar tadi ya kata Emi ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ada A, ada B, ada C ya anak-anak ibu semuanya ya. Masih ingat nggak apa itu A? Mungkin Irfan bisa menjawab A itu apa, B itu apa, C itu apa? A koefisien dari variabel X pangkat 2, Bu. Kalau B, koefisien dari X. C, yang konstanta, Bu, tidak memiliki variabel, Bu. Iya ya. A itu koefisien dari X kuadrat, Ibu ulangi lagi ya, B itu koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta. Jadi ini bentuk umum persamaan kuadrat, ingat ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, itu ada 3 cara. Ada cara ini, dan cara ini. Mungkin Sakir ingat ada berapa cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat? Yang pertama dengan rumus ABC. Kemudian yang kedua dengan memfaktorkan. Ya. Yang ketiga melengkapi kuadrat sempurna. Ya, jadi menentukan penyelesaian persamaan kuadrat ada 3 cara ya anak-anak ibu. Yang pertama dengan rumus ABC tadi bisa, kemudian dengan memfaktorkan, dan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi untuk mengingatkan kembali, Ibu akan mengajarkan bagaimana cara memfaktorkan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh, biar ingat nanti ya kalau ada soal cerita bisa ngerjakannya. Nah, contoh soalnya, tentukanlah akar persamaan kuadrat dari, nah ini persamaan kuadratnya, X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat ya? Iya apa enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalau mau menentukan akar-akar persamaan kuadratnya, berarti kita harus tahu dulu dong nilai A, B, sama C-nya, ya kan? Iya, Bu. Mungkin Diki bisa menjawab berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C dari persamaan kuadrat yang Ibu berikan. Halo, Pak Diki ada?
A-nya 1, Bu. Hanya 1, ayo terus apa lagi? B-nya negatif 2, Bu. B-nya negatif 2, terus? B-nya negatif 8. Oke, iya nilai 100 ya. A-nya 1, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 8. Itu langkah yang pertama. Nah, setelah itu, setelah menentukan nilai A, B, dan C-nya, kalau mau kita memfaktorkan, maka kita harus cari 2 bilangan, bila dikali hasilnya yang C. C-nya tadi berapa, anak-anak ibu semuanya? Negatif 8, Bu. Negatif 8. Dan bila dijumlah hasilnya adalah negatif 2. Coba bisa kalian bayangkan ya, bilangan kalau dikali negatif 8, dan kalau dijumlah negatif 2. Jadi kalau misalkan bilangannya P dan Q, maka P kali Q sama dengan negatif 8, P ditambah Q nilainya negatif 2. Jadi diperoleh bilangannya bilangannya itu 2 dan min 4. Nah, jadi kita bisa buat form faktorannya. X tambah 2 dikali X kurang 4. Kenapa tambah? Karena 2-nya positif. X kurang 4 karena 4-nya negatif. Nah, ini kita bisa menyelesaikan akar-akarnya. X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Bisa nggak nyari nilai X-nya? X tambah 2 sama dengan 0. Ayo, misalnya, Emi, berarti berapa jawabannya? Kalau misalnya X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya negatif 2, Bu. Oh, ya bisa ya. Benar. Kemudian yang selanjutnya, X kurang 4 sama dengan 0. Berarti bisa dapat nggak? Herlina mungkin berapa nilai X-nya kita dapat? X-nya 4, Bu. X-nya 4, ya. Benar tadi ya. Jadi kalau X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Kalau X kurang 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaian persamaan kuadratnya adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Setelah mempelajari materi ini, nanti Ibu harapkan kalian dapat yang pertama, membuat model matematika yang berbentuk persamaan kuadrat dari permasalahan yang diberikan, kemudian menyelesaikan model persamaan kuadrat yang berhubungan dengan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Langkah pertama, Ibu akan memberikan suatu masalah kepada kalian. Nah, perhatikan masalah yang ada di depan. Dan nampak ya permasalahannya ya? Halo anak-anak Ibu semua, apakah sudah nampak permasalahannya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan membacakan permasalahannya. Silahkan diamati, dicermati permasalahan yang Ibu berikan. Nah, permasalahan yang pertama adalah kakek memiliki pekarangan yang berbentuk persegi panjang, seperti tampak pada gambar. Kakek lupa ukuran panjang dan lebarnya. Yang kakek tahu, panjang pekarangannya adalah 15 meter lebih panjang daripada lebarnya. Ingat, pekarangannya panjangnya 15 meter lebih panjang daripada lebarnya. Dan luas pekarangan kakek adalah 100 meter kuadrat. Kakek ingin memberi pagar keliling. Tadi ada luas, ada keliling. Berarti harus ingat dulu ya. Seluruh pekarangan. Maka berapakah panjang keliling pekarangan kakek yang akan diberi pagar? Nah, ini soal cerita nih. Kita nggak tahu, kita harus merubahnya dulu ke dalam bentuk model matematika kan gitu. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, informasi apa yang didapat dari soal yang tadi? Informasi apa yang didapat dari permasalahan kakek tadi? Ayo mungkin. Ini permasalahannya Ibu munculkan lagi ya. Mungkin informasi yang diterima dari soal, Ibu mau tanya dulu sama Ibu Yuli mungkin. Ayo informasi apa Bu? Bentuk kebun kakek persegi panjang. Iya, bentuk kebunnya persegi panjang. Iya, boleh. Terus, bentar Bu. Iya, Bu. Panjangnya 15 meter lebih panjang daripada lebarnya. Itu informasi Kemudian? Dan informasi ketiga, luas pekarangan kakek 100 meter kuadrat. Ya, itu informasinya ya. Tadi kebunnya berbentuk persegi panjang. Panjangnya 15 meter lebih panjang daripada lebar. Pekarangannya luasnya 100 meter. Gitu ya? Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, berarti bisa jawab dong. Pekarangan kakek di permasalahan di atas berbentuk apa tadi? Persegi panjang. Ya. Kemudian masih ingat nggak rumus luas dan keliling? Tadi kan ada ya, luasnya ada kelilingnya. Mungkin Masih, Bu. Bisa ingat rumus Iya, Bu. luas persegi panjang? Luas persegi panjang, panjang kali lebar, Bu.
Keliling persegi panjang. Kalau nggak salah Bu, 2 kali panjang tambah lebar. Iya. Iya. Durung mangan. Berarti bisa kita simpulkan ya, informasi yang kita terima dari soal pekarangannya berbentuk persegi panjang. Rumus luas persegi panjang tadi kata Bu Lia, panjang ke lebar, benar ya? Keliling persegi panjangnya apa? 2 kali panjang tambah lebar. Ini masih informasi yang kita terima. Nah, sekarang kalau ada soal cerita, berarti kita harus buat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, gitu ya? Ya. Oke, nah sekarang tadi bahasanya panjangnya 15 meter lebih. Kalau lebih berarti bertambah atau kurang? 15 Tambah, Bu. 15 meter lebih panjang dari lebarnya. Jadi, Ibu misalkan lebarnya X, boleh ya? Lebarnya X ya? Karena lebarnya kan belum ada. Bisa ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi kalau lebarnya X, kalau Ibu mau tanya, panjangnya itu rumusnya kita buat apa? Tadi bahasanya panjangnya adalah 15 meter lebih panjang dari lebar. Lebarnya X, ayo siapa yang bisa membuat X tambah 15, Bu. X tambah 15, kita lihat ya. Iya, panjangnya adalah X tambah 15, bagus, Irfan. Panjangnya X tambah 15. Terus apa lagi yang diketahui di soal? Ayo, masih ingat enggak tadi di soal? Luasnya, Bu, luas. Luasnya berapa? 100 meter persegi. Oke. Nah, tadi ingat-ingat lagi apa yang ditanya di soal? Keliling, Bu. Iya, keliling pekarangan kakek yang berbentuk persegi panjang. Oke, semuanya silahkan berkumpul untuk duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita tetapkan bersama. Masih ingat kan kelompok teman kelompok sebelumnya? Masih ya? Ingat, Bu. Udah duduk berkelompok ya anak-anak Ibu semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKS satu kelompok di masing-masing kelompok. Nah, di dalam LKS itu nanti terdapat beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Seperti tadi caranya. Tapi mungkin nanti permasalahannya berbeda-beda kan gitu. Nah, jadi kalian harus mendiskusikannya dengan sesama teman sekelompok. Jangan nanti yang kerja itu aja. Jadi harus diskusi. Jadi kalau misalnya nanti saat presentasi, bisa Ibu tunjuk siapa yang presentasi. Jadi setiap anggota kelompok sudah mengerti apa yang dikerjakan di dalam kelompok. Nah, waktu pengerjaan ke LKS tinggal 2 menit lagi anak-anak Ibu. Tadi Ibu sudah berkeliling. Ada juga sebagian kelompok yang menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, nanti setelah waktunya habis, perwakilan kelompok akan mempresentasikan penjelasan jawaban permasalahannya. Oke. Nah, waktu diskusi telah habis anak-anak Ibu sekalian. Nah, sekarang Ibu persilahkan, ayo kelompok siapa yang mau maju menyelesaikan penyelesaian permasalahannya. Ayo, siapa yang mau maju? Atau kalau tidak ada yang Saya nyoba, Bu. maju, nanti Ibu yang kelompok Emi. Bu Emi mau mempresentasikan ya? Ya. Iya, Nah, Bu. kelompok Bu Emi mau mempresentasikan permasalahan ini. Ya, dipersilahkan dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada kelompok Emi yang sudah mempresentasikan penjelasan permasalahannya. Mungkin dari kelompok lain, ayo diperhatikan apakah ada yang kurang atau sudah benar atau gimana. Mungkin dari kelompok Sakir, sudah benarkah penyelesaiannya? Kemana Bapak itu? Atau mungkin dari Pak Irfan. Irfan, sudah benarkah model persamaan kuadrat? Sama ya? Sama tidak Bu. jawabannya? Oke, ya terima kasih. Oke, jadi sudah benar ya, persamaan kuadratnya merubahnya juga sudah benar, pemfaktorannya juga sudah benar, kemudian ya lebar yang diambil yang positif ya, panjangnya juga 18 meter. Terima kasih untuk kelompok Bu Emi. Mungkin nanti penulisannya lebih dirapikan lagi.
Ayo anak-anak Ibu, apa langkah yang pertama yang harus kita buat kalau ada soal cerita yang berhubungan dengan persamaan kuadrat? Mungkin? Ya, Bu. Ayo, yang pertama. Kita harus bisa memodelkan permasalahan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Iya, kita harus bisa memodelkan persamaan ke dalam ya. Kemudian yang kedua, setelah dimodelkan, baru kita selesaikan persamaan kuadrat, misalnya dengan cara memfaktorkan. Oh iya, bagus ya anak-anak Ibu semuanya. Jadi, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan persamaan kuadrat, tadi benar ya yang dibilang Bu Lia. Nah, yang pertama, kita harus memodelkan permasalahan menjadi bentuk persamaan kuadrat, kalau memang permasalahannya tentang persamaan kuadrat. Nah, setelah memodelkan ke dalam bentuk persamaan kuadrat, berarti kita harus menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat tersebut, misalnya dengan memfaktorkan atau lainnya. Nah, setelah dapat hasil faktornya, maka kita bisa melanjutkan dengan penyelesaian pertanyaan selanjutnya. Sampai di sini paham ya anak-anak Ibu semua? Untuk menyelesaikan soal yang Ibu buat. Waktunya 10 menit dari sekarang. Evaluasinya ya. Ya, sekarang waktunya untuk pengumpulan soal evaluasi. Oke, semua sudah ngumpul, boleh kembali duduk di bangkunya masing-masing. Oke, nah sekarang anak-anak Ibu, karena semua proses sudah kita lalui dari pemecahan masalah, diskusi, presentasi, sampai kesimpulan, maka pembelajaran hari ini Ibu tutup sampai di sini. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini? Paham, Bu. Oke, paham ya. Jadi Ibu ulangi sekali lagi ya kesimpulannya. Oke, nah terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk materi pertemuan selanjutnya, kita masih membahas soal-soal tentang persamaan kuadrat. Baik anak-anak Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian semua tetap sehat selalu, supaya bisa hadir setiap hari di sekolah.